Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yakni beliau Ibu Arisanti, dan yang saya hormati dosen pengampu kami, yakni beliau Bapak Nur Amin MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Abdillah, Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian persepsi. Pengertian persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan manusia mengenali, menginterpretasikan, dan memahami informasi dari lingkungan melalui panca indera. Persepsi bukan hanya tentang melihat atau mendengar sesuatu, tetapi juga bagaimana otak memberi makna terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu proses terjadinya persepsi. Yang pertama yaitu sensasi penerimaan stimulus dari lingkungan melalui indera. Yang kedua yaitu atensi fokus pada stimulus tertentu yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu interpretasi otak mengolah dan memberi makna terhadap stimulus berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat yaitu respon hasil akhir dari persepsi yang memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, emosi dan suasana hati, motivasi dan kebutuhan pribadi. Faktor eksternalnya yaitu intensitas dan kontras stimulus, ukuran dan pergerakan objek lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya, jenis-jenis persepsi. Yang pertama yaitu persepsi visual. Cara individu memahami objek berdasarkan penglihatan. Yang kedua yaitu persepsi auditori, pengenalan suara dan bunyi. Yang ketiga yaitu persepsi sosial, pemahaman terhadap orang lain berdasarkan interaksi sosial. Yang keempat yaitu persepsi temporal, persepsi terhadap waktu seperti estimasi durasi atau urutan kejadian. Selanjutnya, kesalahan dalam persepsi. Persepsi tidak selalu akurat dan tidak mengalami bias atau kesalahan seperti yang pertama, ilusi, distori persepsi terhadap suatu objek atau kejadian, misalnya ilusi optik. Yang kedua yaitu halo efek, menilai seseorang secara berlebihan berdasarkan satu aspek positif atau negatif. Yang ketiga yaitu stereotip, generalisasi terhadap kelompok tertentu tanpa melihat individu secara objektif. Yang keempat yaitu prejudis, prasangka, penilaian yang sudah terbentuk sebelumnya tanpa cukup bukti. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ilusi optik, seperti gambar yang tampak berubah berdasarkan perspektif. Yang kedua yaitu kesalahan menilai karakter seseorang hanya berdasarkan penampilannya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi adalah proses kognitif yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun membantu kita memahami dunia, persepsi juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan mengalami kesalahan. Oleh karena itu, memahami cara kerja persepsi dapat membantu kita lebih objektif dalam menilai situasi dan orang lain. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada keterangan yang salah ataupun pembahasan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.